Bayangkan ini, tahun ke-1945 dunia masih bergejolak setelah Perang Dunia Kedua. Di tengah reruntuhan Kekaisaran Jepang dan bayang-bayang kembalinya Belanda, sebuah bangsa yang telah lama tertindas diam-diam membakar semangatnya. Di gang-gang kecil Jakarta, suara para pemuda bergema. Sekarang atau tidak sama sekali. Ini adalah kisah tentang saat-saat paling genting menjelang proklamasi. Bukan hanya tentang teks proklamasi, bukan hanya Soekarno dan Hatta, tapi tentang ketegangan, ketakutan, keberanian, pengkhianatan, dan semangat yang tak bisa dibungkam. Pertama, dunia dalam kegoncangan. Awal 1945, kelaparan, kekerasan, dan penderitaan tersebar di seluruh Nusantara. Tapi api perlawanan tak pernah padam. Mereka tahu, saat Jepang runtuh, Indonesia harus sudah berdiri. Kalau tidak, Belanda akan kembali. Ini adalah kisah detik-detik menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Awal tahun 1945, dunia sedang berada di ujung Perang Dunia II. Jerman hampir tumbang. Dan Jepang, yang sejak tahun 1942 menguasai Indonesia, mulai melemah di Pasifik. Rakyat Indonesia yang semula dijanjikan kemerdekaan di kemudian hari oleh Jepang, mulai tidak percaya lagi. Radio dibatasi, surat kabar disensor. Namun, para pemuda yang tergabung dalam kelompok-kelompok seperti Menteng 31 dan Angkatan Baru sudah mencium sesuatu. Jangan bermain-main dengan tanggung jawab sejarah, katanya. Di balik janji manis Jepang, rakyat malah diperbudak. Romusha dipaksa kerja paksa. Di desa, kota, hingga hutan-hutan, rakyat mulai bersiap. Tujuannya satu, memisahkan mereka dari pengaruh Jepang dan memaksa proklamasi dilakukan segera. Kedua, kekalahan Jepang dan kejar-kejaran waktu ia berjanji kepada para pemuda bahwa proklamasi akan dilakukan esok hari. Pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945, 2 bom atom dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Dunia terdiam. Jepang segera menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada 15 Agustus tahun 1945. Tapi para pemuda ngotot, jika kita tidak bertindak sekarang, penjajahan akan kembali. Di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, para tokoh nasional berkumpul. Kalau menunggu terlalu lama, Belanda bisa datang kembali bersama Sekutu. Maka terjadi peristiwa yang akan mengguncang sejarah. Tapi ada masalah besar. Berita kekalahan Jepang tidak langsung menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka tahu, ini saatnya bergerak. 56. Soekarno yang sedang demam berdiri di depan mikrofon sederhana. Di sampingnya, Hatta berdiri tenang. Ketiga, perbedaan pandangan. Kaum tua versus kaum muda Sultan Syahrir, Sayuti Melik, B. M. Diah, dan tokoh-tokoh muda membantu menyusun dan mengetik dokumen bersejarah itu. Di satu sisi ada Soekarno dan Hatta, pemimpin harismatik yang punya jaringan diplomasi kuat. Tapi, mereka berhati-hati. Mereka tidak ingin kemerdekaan diproklamasikan tanpa legitimasi, apalagi tanpa kepastian posisi Jepang dan Sekutu. Di sisi lain ada kaum muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Chairul Saleh, dan pemuda-pemuda Menteng ke-31. Mereka berapi-api. Tak ingin proklamasi ditunda barang sehari. Pertentangan ini memuncak pada malam 15 Agustus. Wikana mendatangi rumah Soekarno dan menuntut agar proklamasi dilakukan malam itu juga. Soekarno menolak. Jawaban itu tidak memuaskan kaum muda. Maka, mereka melakukan sesuatu yang nekat. Pagi 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda ke sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, terjadi perdebatan sengit. Soekarno bersikeras bahwa kemerdekaan harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak terburu-buru. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo, tokoh perunding dan diplomat, menenangkan keadaan dari satu keputusan untuk berdiri. Ke-8 dunia internasional, panggung geopolitik di sekitar Indonesia kelima malam menentukan. Kembali ke Jakarta, di belakang layar, dunia internasional menjadi panggung perebutan pengaruh antara kekuatan besar. Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Belanda masing-masing memiliki kepentingan terhadap masa depan Asia Tenggara. Sore hari, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Mereka bergabung dalam koalisi Sekutu, berharap bisa kembali menancapkan kuku kekuasaannya di Hindia Belanda. Disinilah, pada malam 16 Agustus, teks proklamasi dirumuskan. Namun di balik layar,
banyak perempuan yang menjadi denyut nadi perjuangan kemerdekaan. Mereka enggan mendukung penjajahan dalam bentuk apapun, apalagi setelah melihat semangat kemerdekaan bergema di Asia dan Afrika. Sayangnya, dukungan itu tidak langsung, dan diplomasi internasional sangat rumit. Ia menjahit dengan penuh haru, menyadari bahwa kain itu akan menjadi simbol bangsa. Menariknya, Jepang melarang upacara publik, tapi para pemuda tak peduli. Ke-6 17 Agustus tahun 1945, hari yang menggetarkan dunia pagi itu. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor dengan suara mantap, ia membacakan, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Tanpa protokol, tanpa drum band, tanpa bendera yang mewah. Mereka menggunakan segala cara, kode rahasia, pesan lisan, hingga sabotase jaringan komunikasi Jepang. Maka kelompok-kelompok pemuda menyebarkan salinan teks proklamasi dengan sepeda, kereta, bahkan berjalan kaki ke seluruh pelosok Jawa dan luar pulau. Hanya rakyat biasa, semangat yang membara, dan harapan besar. Ketujuh reaksi dunia dan ancaman nyata. Namun proklamasi bukan akhir. Itu baru awal dari perjuangan sesungguhnya. Di daerah seperti Surabaya, Mojokerto, dan Jombang, mereka menjadi garda depan ketika pasukan sekutu mulai masuk pasca proklamasi. Belanda, lewat Nika, datang bersama pasukan sekutu. Mereka ingin menjajah kembali Indonesia. Ia lahir dari kecerdasan para pemimpin, keberanian para pemuda, dan pengorbanan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Dari 1945 hingga 1949, pertempuran meletus di seluruh negeri. Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Dan jangan lupa, kemerdekaan bukan tujuan, tapi proses yang harus terus dijaga. Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1 dan kedua diplomasi Linggarjati, Renville, hingga konferensi meja bundar selama 4 tahun. Rakyat Indonesia bertempur dengan darah dan diplomasi. Tapi semua itu bermula dari 1 detik proklamasi. Kemerdekaan Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa. Belanda, meskipun telah dikalahkan oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia II, tetap memiliki ambisi kolonial pasca perang. Namun dunia sedang berubah. Amerika Serikat yang menjadi kekuatan dominan pasca perang mulai mendorong dekolonisasi. Indonesia berada di titik krusial antara dua kekuatan. Dunia lama kolonialisme dan dunia baru pasca perang. Kesembilan perempuan dalam bayang-bayang revolusi sejarah mencatat nama besar Soekarno, Hatta, Djahrir, dan para tokoh laki-laki lainnya. Beberapa di antaranya, Fatmawati, bukan hanya istri Soekarno, tetapi juga penjahit tangan bendera merah putih pertama yang dikibarkan pada hari proklamasi, SK Trimurti, Wartawati, dan pejuang pendidikan yang menyebarkan semangat nasionalisme lewat tulisan-tulisannya yang tajam. Laksmi Surahman, seorang kurir intelijen muda yang membawa informasi rahasia antar kota dalam kondisi berbahaya. Rasuna Said, orator ulung dari Minangkabau, yang menyalakan semangat rakyat melalui pidatonya. Bahkan, saat ditahan oleh Belanda, perempuan-perempuan ini tidak memegang senjata, tetapi mereka mempertaruhkan nyawa, kehormatan, dan harapan di medan revolusi. Ke-10 surat kabar, radio, dan penyebaran informasi rahasia. Salah satu tantangan terbesar menjelang kemerdekaan adalah menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat. Jepang melarang semua media memberitakan kekalahan mereka. Maka para pejuang membentuk jaringan bawah tanah informasi. Radio Senden Husu menjadi saluran rahasia yang digunakan untuk memantau kabar internasional. Surat kabar bawah tanah disebar diam-diam, diketik dengan mesin tua, dan didistribusikan lewat jaringan pemuda dan pelajar. Tokoh seperti Adam Malik dan BM Diah berperan penting dalam menyebarkan informasi dan menjaga semangat rakyat. Bahkan sehari setelah proklamasi, banyak daerah belum tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Ke-11 peran ulama dan tokoh agama dalam menjelang kemerdekaan di luar kota. Pesantren dan tokoh agama juga memegang peran penting. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama Nahdlatul Ulama mendorong rakyat untuk berjihad melawan penjajahan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga moral dan spiritual. Banyak santri bergabung dalam barisan rakyat bersenjata. Para tokoh Muhammadiyah juga aktif memberikan pendidikan dan membentuk komunitas-komunitas yang membangun kesadaran nasional. Perjuangan kemerdekaan bukan hanya milik tentara dan politikus, tapi juga umat yang ingin lepas dari belenggu ketidakadilan. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah. Detik-detik menjelang proklamasi adalah salah satu masa paling menegangkan, paling misterius, dan paling menentukan dalam sejarah kita.
Maka jangan lupakan sejarah ini, karena di balik setiap kenyamanan yang kita nikmati hari ini, ada malam-malam penuh ketakutan dan pagi penuh harapan.